Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Bapak Ibu hamba Allah yang mulia, kita layak bersyukur alhamdulillah di penghujung Ramadan ini kita masih di sini. Kita masih setia dengan amal soleh. Kita masih berada di tempat terbaik di muka bumi, masjid dan rumah Allah. Kita tak lama lagi akan ditinggalkan atau meninggalkan Ramadan, karena memang kita berada pada detik-detik akhir dari bulan yang penuh berkah ini. Kita syukuri bahwa alhamdulillah Allah beri kita kesempatan untuk beramal, alhamdulillah untuk kesempatan berpuasa, sebagaimana juga alhamdulillah atas kesempatan qiyam di malam hari, atas tilawah-tilawah yang sudah kita lakukan. Sungguh kita bersyukur ketika Allah bimbing kita untuk mengerjakan kebaikan, infak sedekah, untuk zikir, untuk berdoa, istighfar dan seterusnya. Alhamdulillah atas semuanya itu. Karena memang seorang mukmin mensyukuri nikmat bisanya beramal soleh melebihi nikmat ia diberi dunia dan isinya. Sekarang tugas kita adalah tuntaskan, selesaikan apa yang sudah kita mulai. Karena memulai dengan baik itu husnul bidayah, itu bagus. Tetapi mengakhiri dengan baik, husnul khatimah, jauh lebih penting. Ada orang berhasil memulai dengan baik. Di awal-awal Ramadan dia termasuk orang-orang yang bersemangat, berbondong-bondong melaksanakan amal soleh, bergairah dan antusias untuk datang ke masjid. 10 hari pertama di mana-mana masjid ramai. Semua antusias dan aneka amal soleh dilakukan. Alhamdulillah, dan itu yang kita maksud dengan husnu al-bidayah, memulai dengan baik. Tetapi lama kelamaan seiring dan bergantinya hari, terutama di 10 hari terakhir Ramadan, kita mulai lihat sebahagian dari kita mulai kehilangan fokus. Mulai tidak lagi setia dengan apa yang sudah dia mulai. Entah kemana mereka di hari-hari yang seharusnya mereka berada di masjid. Yang Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah kalau 10 hari terakhir meningkatkan kesungguhannya, menghidupkan malam-malamnya, lalu membangunkan keluarganya. Tapi sebahagiannya sudah entah kemana. Apakah ada kaitannya dengan mulai membeludaknya pasar-pasar, tempat orang menjual aneka pakaian lebaran, atau mulai membeludaknya tempat-tempat kuliner di mana orang berbuka bersama, entahlah. Yang jelas, seiring dengan berkurangnya jamaah masjid, membeludaklah pengunjung mal dan pusat perbelanjaan. Di hari-hari terakhir dan di kesempatan paling berharga, sebahagian kita mulai kehilangan fokus. Sehingga mereka berhasil husnul bidayah, memulai dengan baik, tapi gagal husnul khatimah, mengakhiri dengan baik. Ada orang di awal-awal masih santai, masih lalai, tapi seiring berjalannya waktu dia mulai tersentak, dia mulai tersentuh, lalu dia bersungguh-sungguh beribadah. Memulainya tidak baik, namanya su'ul bidayah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah di akhir-akhir Ramadan dia bersemangat mengejar keutamaan Ramadan. Berarti husnul khatimah. Gagal memulai dengan baik, tapi berhasil mengakhiri dengan baik. Awalnya su'ul khatimah, tapi awalnya su'ul bidayah, tapi alhamdulillah akhirnya husnul khatimah. Yang terbaik tentu saja sesiapapun di antara kita yang dari awal sampai akhir berhasil setia dengan amal soleh, dengan ketaatan.
bersabar dalam mengerjakan kebaikan selama Ramadan. Baginya sama saja. Awal Ramadan, tengah Ramadan, akhir Ramadan. Semangatnya sama. Apa? Dia ingin mengejar apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang berpuasa. Dia memulai dengan baik, husnul bidayah. Dia mengakhiri dengan baik, husnul khatimah. Awal sampai akhir baik, itulah dia istiqamah. Maka mungkin hari ini adalah hari terakhir Ramadan tahun ini. Atau maksimal masih ada besok. Tergantung nanti hasil ru'yat dari tim yang resmi dibentuk oleh pemerintah. Tapi yang jelas maksimal 2 hari lagi. Tapi bisa jadi ini adalah hari terakhir kita. Maka tingkatkan kesungguhan, keseriusan. Jangan lalai, jangan abai. Kenapa? Karena sangat banyak orang. Seharusnya dia adalah pemenang. Tapi dia terjerembab sebelum finish. Dia justru jatuh di akhir. Di awalnya dia memimpin pertandingan. Jauh meninggalkan lawan-lawannya. Menjelang finish dia sudah yakin menang. Lalu ia kendorkan kecepatannya. Dia mulai melambai-lambai pada penonton seolah-olah dia sudah menang. Dia lengah dan di saat itu dia disalib. Satu langkah sebelum finish dia dikalahkan. Itu yang dinamakan kan su'ul khatimah. Pemenang akhirnya jadi pecundang hanya karena gagal memanfaatkan momen terakhir. Maka Rasulullah menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Nilai kita, amal kita ditentukan oleh akhirnya. Bagaimana akhirnya? Bukan pada awalnya. Dan sangat banyak orang, Bapak Ibu yang Allah muliakan, gagal mengakhiri dengan baik. Mengakhiri Ramadan dengan baik, banyak gagal. Buktinya di mana-mana masjid sudah mulai kosong. Syukur-syukur masih puasa. Tapi yang jelas, tidak lagi salat berjemaah ke masjid, dan tidak lagi tarawih malam hari di masjid. Mungkin masih salat, tapi yang jelas, dia gagal fokus. Dia merasa sudah menang. Lalu apa? Menyiapkan selebrasi. Cari baju lebaran untuk mengisi hari-hari lebaran penuh kemenangan. Bikin kue untuk merayakan kemenangan di hari fitri. Seolah-olah dia sudah menang, padahal pertandingan belum selesai. Kita masih berjuang. Masih ada hari terakhir. Sebelum malam takbiran, kita masih di perjuangan. Jangan gagal fokus, lanjutkan apa yang sudah kita mulai dengan baik. Untuk konteks Ramadan, kita akan mengakhirinya sore ini atau besok. Tapi mengakhiri dengan baik secara umum adalah mengakhiri kehidupan ini. Alhamdulillah kita Muslim. Sejak kecil kita Muslim. Anak-anak kita juga Muslim. Itu nikmat Alhamdulillah yang mesti kita syukuri. Tapi ingat, jangan kita jumawa, takjub, seolah-olah kita sudah aman. Seolah-olah kita sudah nyaman. Seolah-olah setan sudah kalah. Seolah-olah setan sudah putus asa untuk menjerumuskan kita. Hanya karena kita dari kecil sudah sholat, dari kecil sudah Muslim, berbagai amal sholat sudah kita kerjakan. Amankah kita? Oh belum. Putus asakah setan menggoda kita? Oh tidak. Setan akan mencari peluang bahkan pada saat nyawa kita dicabut. Bahkan pada saat sakratul maut. Tidak sedikit orang masa mudanya diisi dengan ketaatan. Masa dewasanya dia lanjutkan dengan amal soleh. Tapi di usia tuanya dia dapat oleh syaitan. Dan bahkan tidak sedikit yang lebih tragis. Detik-detik wafatnya dia tergelincir oleh kemurtatan. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang mujahid berperang mati-matian dalam medan-medan jihad. Banyak musuh yang sudah ia kalahkan. Secara zahir banyak sekali pahala jihadnya. Kalau dia meninggal, syahid insya Allah ada dalam genggamannya. Begitu keyakinan orang melihatnya. Kegigihannya dalam berjuang, dalam berjihad. Kegagah beraniannya dalam bertempur.
Sampai akhirnya orang itu meninggal di medan perang. Apa komentar sahabat-sahabat melihat itu? Syahid. Dia mati syahid. Zahirnya memang begitu. Dia mati di medan perang ketika berhadapan dengan musuh. Sekujur tubuhnya penuh luka-luka oleh pedang-pedang musuh. Sehingga kesimpulan orang melihat secara zahir, syahid. Si fulan mati syahid. Tapi Rasulullah SAW diberi berita oleh malaikat Jibril, dia ahli neraka. Disampaikan oleh Rasulullah, ada berita dari malaikat Jibril, si fulan yang kita sangka syahid, dia adalah ahli neraka. Apa pasal? Apa hal yang terjadi? Ternyata orang ini yang dalam kesehariannya berjuang, jihad fisabilillah, melawan musuh dan membunuh sekian banyak musuh. Pada perperangan terakhirnya, dia berhasil membunuh banyak musuh. Tapi tubuhnya pun juga luka-luka oleh ratusan sabetan pedang musuh. Dan dia dalam detik-detik mautnya, dia tidak langsung mati. Dia menderita oleh kesakitan. Yang andai dia sabar sedikit saja, dia akan mati sebagai syuhada. Tapi syaitan tidak pernah putus asa. Di detik-detik kritis itu, syaitan berhasil menggodanya. Apa yang terjadi? Orang itu karena enggak sabar dengan sakit yang dideritanya. Tak sabar menunggu malaikat maut mencabut nyawanya. Diambil pedangnya. Dia tusuk jantungnya. Karena dia ingin segera mati. Karena dia enggak tahan dengan sakit yang ia derita. Hanya sedetik sebelum nyawanya dicabut, dia memilih untuk bunuh diri. Ternyata dia wafat bukan oleh ratusan pedang musuh yang merobek-robek tubuhnya. Dia mati oleh satu tusukan pedangnya sendiri. Apa kata Rasulullah? Dia masuk neraka. Maka jamaah zuhur hamba Allah yang mulia, jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa nyaman. Apalagi sampai ambil kesimpulan. Saya dari kecil ahli masjid, dari kecil bisa ngaji, dari kecil sudah sholat, sudah haji juga, sudah umrah juga, sudah puasa juga, sudah korban juga, sudah sedekah juga. Rasanya enggak mungkin enggak masuk surga. Seolah-olah dia mengatakan Allah wajib memasukkannya ke surga. Ini ujub, dan ujub ini kalau enggak hati-hati, pintu setan untuk menjerumuskan orang kepada su'ul khatimah. Karena dia merasa sudah aman, sejak kecil ibadah, sejak kecil solat, sejak kecil muslim, dia kehilangan kewaspadaan. Muncullah ujub. Merasa lebih, merasa bersih, merasa soleh, merasa hebat, merasa aman. Dan itulah kesombongan. Dan kesombongan cara paling cepat syaitan untuk menjerumuskan orang-orang hebat, bahkan ulama. Tidak sedikit orang hebat, ulama, bahkan mujahid, terjerumus justru di langkah terakhir. Kata orang Minang, di janjang labu pacah, di tapi kapal karam. Selangkah lagi dia ke surga, dia berbalik ke neraka. Terakhir Rasulullah pernah mengingatkan dalam sebuah hadisnya, La alaikum an ta'jabu bi ahadin. Jangan buru-buru kagum dengan seseorang. Jangan buru-buru kagum dengan diri sendiri. Oh dia soleh, dia ulama, dia mujahid, amalnya banyak. Jangan buru-buru. Hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Sampai ketahuan akhirnya. Khatimahnya kayak apa? Fa innal amila. Ada orang yang beramal. Ya'malu zamanan. Sepanjang hidupnya dia beramal soleh. Aburhatan min dahri. Sepanjang masanya dia mengerjakan amal soleh. Lau mata alaihi, seandainya dia mati, dia masuk surga. Sepanjang hidupnya soleh, sepanjang usianya amal. Artinya, seharusnya kalau dia mati dalam kondisi seperti itu, dia adalah ahlu surga. Lalu apa yang terjadi? Summa yatahawwal fayamalu amalan sayyi'a. Lalu dia berubah, mengerjakan satu amal jahat dan dosa. Dan dia mati ketika itu. Bayangkan sepanjang hidupnya amal soleh, satu dosa sebelum wafatnya
sudah cukup membuat dia menjadi penduduk neraka. Sebaliknya, wa innal abda, ada seorang hamba, la ya'malu al-burhata min dahrihi, sepanjang usianya berdosa, bermaksiat, mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang seharusnya kalau dia mati, dia masuk neraka. Summa yatahawwal, tapi dia akhirnya sadar. Fa ya'malu amalan salihah, mengerjakan satu amal soleh. Baru satu kali dia solat. Setelah itu dia wafat, dia masuk surga. Jamaah yang Allah muliakan, lanjutkan kesolehan. Jangan berhenti sampai kita betul-betul aman. Dan kita belum benar-benar aman sebelum mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu, mintalah pada Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau bimbing kami selama hidup beramal soleh, bimbing kami ya Allah agar juga mati dalam keadaan beramal soleh. Ya Allah, sebagaimana Engkau beri kami karunia iman dan karunia Islam, matikan ya Allah kami juga dalam keadaan beriman dan dalam keadaan Islam. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu serius, sungguh-sungguh, benar-benar. Dan jangan sampai kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Hidup dalam keadaan Islam adalah karunia. Lahir sebagai muslim adalah anugerah. Tapi mati sebagai muslim, itu titik poinnya dan itulah yang menentukannya. Lanjutkan amal soleh, jaga keislaman dan minta pada Allah, ya Allah, bimbing kami selama hidup beramal soleh dan bimbing kami ketika mati juga dalam keadaan beramal soleh. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah. Ya Allah, tutup usia kami, akhiri amal kami dengan akhir yang baik, dengan husnul khatimah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai Allah bimbing beramal selama hidup dan Allah bimbing ketika mati mengucapkan la ilaha illallah, yang artinya husnul khatimah, yang artinya kita selamat dari jebakan syaitan laknatullah. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.